Operasi tangkap tangan atau OTT terhadap kepala daerah kembali terjadi. Kali ini, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Pekalongan, Fadia Arafik, melalui operasi tangkap tangan di Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 3 Maret. Setelah menemukan alat bukti yang cukup, KPK menetapkan Bupati Pekalongan, Fadia Arafik sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Pekalongan. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan, peristiwa ini bermula saat suami Fadia, Mihtarudin Ashraf Abu, yang juga anggota DPR RI, dan anaknya, Muhammad Sabik Ashraf, yang juga anggota DPRD Pekalongan, membuat perusahaan PT Raja Nusantara Berjaya. KPK mengungkap perusahaan itu menerima total 46 miliar rupiah dari kontrak dengan Pemkab Pekalongan. Dari 46 miliar rupiah itu, 19 miliar rupiah dinikmati oleh keluarga Bupati. Dalam pemeriksaan intensif yang dilakukan, FAR menerangkan bahwa dirinya berlatar belakang sebagai musisi, ya bukan seorang birokrat. Ini yang disampaikan oleh saudari FAR. Serta dengan demikian, saudara FAR tidak memahami hukum dan tata kelola pemerintahan daerah. FAR mengaku urusan teknis birokrasi diserahkan kepada sekretaris daerah, sementara dirinya lebih banyak menjalankan fungsi seremonial di lingkungan Kabupaten Pekalongan. Itu yang disampaikan oleh saudari FAR pada saat memberikan keterangan. Hal ini tentunya bertentangan dengan asas presumptio aures de iure, teori fiksi hukum. Terlebih FAR adalah seorang bupati atau penyelenggara negara selama 2 periode, serta 1 kali menjabat sebagai wakil bupati periode 2011-2016. Bupati Pekalongan, Fadia Arafik, tersangka korupsi pengadaan barang dan jasa, membantah dirinya terjerat OTT KPK. Fadia bahkan bilang dirinya ditangkap saat tengah bersama Gubernur Jawa Tengah di Semarang. Fadia juga bilang tak terlibat apapun soal pengadaan barang dan jasa, namun Bupati bilang perusahaan itu milik keluarganya. Penangkapan saya, mereka menggerebek ke rumah saya sedang sama Pak Gubernur Jawa Tengah. Jadi saya tidak ada OTT apapun, barang serupiah pun, demi Allah nggak ada. Ibu bersama Gubernur Jawa Tengah membahas apa, Ibu? Nggak membahas izin bahwa saya besok nggak bisa hadir acara MBG gitu. MBG. Ibu ikut proyek dalam pengadaan PBJ juga, Bu, ya, perusahaannya, Bu? Enggak, saya tidak ikut, Mbak. Itu apa itu? Ya. Bukan, itu bukan punya saya nggak pernah ikut. Itu perusahaan siapa, Bu? Itu perusahaan dari keluarga, bukan saya. Wakil Bupati Pekalongan, Sukirman, memastikan pelayanan pemerintahan berjalan normal usai KPK melakukan OTT Bupati Pekalongan, Fadia Arafik. Sukirman menyebut ruangan Bupati hingga sejumlah ruangan di kantor Setda tidak dapat digunakan lantaran masih disegel KPK. Begitupun aset mobil mewah milik Bupati Fadia yang disegel KPK dan masih terparkir di pendopo rumah dinas Bupati. Masih berjalan dengan baik di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, di pasar-pasar, UKM, UMKM dan seterusnya, perizinan dan seterusnya masih berjalan dengan baik. Seperti biasa, kami secara otomatis selalu berbagi tugas, saya khususnya dengan Ibu Bupati. Bila satu berhalangan, satu mengerjakan yang lain. Pasca OTT KPK, ruang kantor Bupati Fadia Arafik, ruang Sekretaris Daerah Yulian Akbar, dan sejumlah ruang kepala dinas disegel KPK. Sejumlah aset mobil mewah milik Bupati Fadia di pendopo rumah dinas juga tak luput disegel KPK. Tim Liputan Kompas TV. KPK menetapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafik sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Pekalongan. Dalam pemeriksaan yang dilakukan KPK, Bupati Pekalongan mengaku tidak paham soal birokrasi sebab Fadia berlatar belakang sebagai musisi dangdut. Lantas apa yang menjadi faktor pendorong kepala daerah melakukan korupsi dan seperti apa pengawasan dan pembekalan yang diberikan partai kepada kadernya yang menjadi kepala daerah? Kita akan bahas dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung melalui sambungan daring. Ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dan pengamat politik Lingkar Madani Ray Rangkuti. Selamat pagi Bang Doli, Bang Ray. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau ke Bang Doli. Bang Doli, ini sikap dari Partai Golkar seperti apa? Ini dari tahun 2025 sampai sekarang ada 2 kalau tidak salah ya, Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya dan juga Bupati Pekalongan Fadia Arafik yang terjerat korupsi. Iya, tentu kita semua prihatin ya dan kecewa tentunya. Pertama prihatin karena
semakin hari semakin bukan berkurang ya, kepala daerah yang terkena atau terjebak masalah hukum, apalagi kena OTT dalam berapa bulan terakhir ini, kalau tidak salah sekitar 7 atau 8 ini. Nah, artinya kita melihat bahwa mereka ini tidak membaca situasi atau tidak baca perkembangan ya, bahwa ada kolega-koleganya yang sebelum mereka kena itu juga terjadi hal yang sama. Nah, kenapa mereka ulangi kan gitu? Kenapa tidak hati-hati? Nah, yang kedua, sebagai pimpinan partai Golkar, di mana ada seperti Pak Dia inilah, dia adalah kader Golkar, bahkan ketua di sana. Nah, tentu kita kecewa ya, kenapa senaif itu, ya. Karena di dalam partai kita sebetulnya kita sering sekali mengingatkan ya, jajaran partai kita ini untuk fokus menjalankan amanah yang diberikan rakyat, ya, melakukan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, kemudian selalu harus ikut aturan, gitu. Jangan mengambil kebijakan yang berpotensi bermasalah hukum, gitu. Nah, itu sering kita ingatkan. Bahkan sebetulnya kepala-kepala daerah seperti Fadia yang sudah kedua periode ini, itu pernah dulu kita lakukan semacam briefing atau pembekalan yang dilakukan oleh partai yang diisi oleh KPK, gitu. Nah, jadi sebetulnya tidak ada alasan ya, menurut saya, apalagi kalau tadi dijelaskan, menurut saya ya sudah tidak lagi perlu disampaikan alasan saya latar belakangnya apa, gitu ya. Ya, ketika kita siapapun latar belakangnya ya, begitu mengambil keputusan untuk mengabdi kepada bangsa dan negara melalui posisi-posisi jabatan publik, ya kita harus tahu tugas dan tanggung jawab kita itu apa, hak dan kewajiban kita apa, gitu. Jadi tidak ada no excuse lah ya, mau dari latar belakang mana, gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya sih nggak usah lagi buat alasan-alasan yang tidak tepat seperti itu, ya jalani aja, pertanggungjawabkan apa yang dilakukan dan ikuti proses hukum ini. Jadi partai kami tentu tadi prihatin, kecewa, tapi kami tetap menghargai negara kita ini adalah negara hukum. Proses dan mekanisme hukumnya sudah diatur, ya dalam kasus ini ya jalani saja, kira-kira begitu. Nah, tapi kan memang sudah tadi disebutkan Bang Doli, sudah ada pembekalan yang barang-barang KPK gitu ya, untuk tidak korupsi, untuk mengikuti aturan-aturan yang ada. Apakah mungkin kemudian dengan kejadian lagi gitu Bang Doli sekali ini ke Fadia seperti itu, apakah kemudian pembekalan yang diberikan ini masih kayaknya kurang mengena, atau sebenarnya ini faktornya ya faktor di pribadi Fadia sendiri gitu? Ya itu tadi, dan selain masing-masing partai, saya kira kan seluruh kepala daerah itu juga sering ya mendapatkan pembekalan seperti itu. Katakanlah terakhir retreat itu kan juga sebetulnya pembekalan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat kepada seluruh kepala daerah, dan salah satu narasumber atau sesi yang ada dalam retreat itu adalah ketua KPK, gitu. Nah, artinya kan mereka sebetulnya udah berkali-kali kesempatan atau diberikan ya informasi tentang aturan dan segala macam itu. Nah, tapi memang lagi-lagi ya, ini alarm keras buat kita, gitu ya. Kalau misalnya ada pejabat publik, terutama kepada yang hampir berturut-turut ya, terus-menerus ada yang terjebak masalah hukum. Jadi ini kan ya, saya kira buat Indonesia ini bukan sebuah prestasi ya, ketika semakin banyak orang atau pejabat yang terkena masalah hukum gitu, atau terjebak kasus korupsi, ya harusnya kan semakin lama semakin berkurang. Jadi artinya PR besar kita adalah membangun ekosistem ya, di mana semua orang itu tahu dan kemudian ya tidak mau lagi, atau bisa ada pencegahan lah ya terhadap tindak pidana korupsi itu. Dan itu tanggung jawab kita semua. Oke,
kalau misalnya semua pejabat publik itu berasal dari partai politik, tentu salah satu atau tanggung jawab terbesarnya adalah dari partai politik. Tapi juga kita harus sama-sama membangun ya bangsa negara kita ini harus membangun sistem yang betul-betul bisa mengantisipasi atau mencegah ya semua kita ini adalah insan-insan atau pejabat-pejabat yang tahu hak dan kewajiban, paham mana yang salah yang benar gitu ya, sehingga tidak lagi melakukan langkah-langkah yang salah atau potensi masalah hukum itu atau korupsi. Oke, baik. Saya ke Bang Rey. Bang Rey, tanggapan Anda nih, sudah 2 periode jadi Bupati Pekalongan, bahkan sebelumnya sudah jadi Wakil Bupati juga gitu ya, sudah diberikan pembekalan kalau kata Bang Doli tadi di Partai Golkar. Masa iya alasannya karena nggak tahu soal aturan? Apakah ini cuma cara ngeles gitu ya, supaya dia lolos dari tuduhan, tapi cara ngelesnya kurang lihai gitu, Bang Rey? Iya, kalau nggak ngerti kok malah jadi bupati kan aneh. Tapi itu juga sebetulnya kan membuat Golkar jadi malu. Kenapa? Lah masa orang yang nggak ngerti asas-asas pemerintahan kok dicalonkan oleh Golkar gitu kan? Dan jangan lupa beliau ini adalah orang yang bagian dari orang yang dititipi oleh Pak Jokowi kan? Ya ini artinya ada 2 sebetulnya kan? Satu di Golkar, satu di Pak Jokowi. Tapi tiba-tiba ngelesnya itu loh. Saya nggak tahu loh, kok Golkar kok dorong orang yang nggak tahu kelola pemerintah daerah kan? Sama dengan Pak Jokowi juga kok bisa mendukung orang yang atau menitip orang yang nggak mengerti tata kelola pemerintahan daerah. Artinya memang betul ini alasan yang dibuat-buat, tapi alasannya ini sangat bisa memalukan Golkar, juga sangat bisa memalukan Pak Jokowi gitu ya. Itu yang pertama. Nah yang kedua adalah faktor ya, kalau kita bicara faktor, kita udah berulang kali mengatakan sangat bahaya dinasti politik ini, sebab salah satu faktor utama terjadinya praktek korupsi, kolusi itu adalah nepotisme. Nah ini salah satu yang bukan salah satu lagi, ini bagian dari sekian banyak kasus korupsi, kasus suap di daerah itu yang tata kelola pemerintahannya itu berbasis nepotisme. Seperti kita ketahui kan suami dari Ibu Fadia ini kan adalah anggota DPR dan juga dari fraksi Golkar. Nah, jadi kan kalau kita lihat lingkup yang kayak begini, nggak akan jauh pikiran kita akan terjadi praktek-praktek yang akan dapat menciderai asas pengelolaan pemerintahan daerah. Dan umumnya itu adalah terkait dengan suap, terkait dengan korupsi, dan sebagainya. Oleh karena itulah dari dahulu kita menolak praktek dinasti ini, karena hanya akan melahirkan koruptor-koruptor baru, nggak akan melahirkan pengelolaan pemerintahan daerah dan sebagainya gitu ya. Nah ini yang kedua. Nah yang ketiga, saya kira kalau bicara soal sistemik, inilah pentingnya mengapa kita 2 hal ya, terus mengusung supaya satu, revisi pembuatan undang-undang perampasan aset itu segera ditetapkan oleh DPR. Yang kedua adalah hak untuk mencabut hak politik para koruptor. Sayangnya kan yang kedua ini dibatalkan lagi, ya, di mana hak orang yang didakwa dan divonis ya melakukan tindak pidana korupsi lebih dari yang hukumnya lebih dari 5 tahun, itu otomatis hak politiknya hilang, itu dibatalkan lagi. Nah, efeknya seperti yang sekarang. Saya kira kalau dilihat dari masifnya ya praktek korupsi dengan modus yang sebetulnya nggak ada yang baru modusnya gitu. Modusnya ini kan kalau kita lihat sekarang berpusat di soal bagaimana keluarga dilibatkan mengurus urusan yang berhubungan dengan APBD kan. Yang kedua adalah mengambil keuntungan dari proses seleksi di semua lapisan yang berhubungan dengan aparat pejabat daerah gitu. Jadi modusnya kelihatan dari situ sekarang. Korupsinya dari pelibatan keluarga di dalam bisnis APBD. Yang kedua adalah menerima bagian dari meloloskan orang per orang untuk masuk di dalam jabatan di daerah gitu. Nah, kalau dilihat dan mengapa ini terus berulang padahal sudah ratusan kepala daerah yang ditangkap oleh KPK, sederhana. Karena menurut saya bagi para koruptor ya sekarang ini nggak terlalu menakutkan masuk penjara itu gitu. Apalagi sanksinya cuma 5 tahun, 6 tahun gitu. Nah, oleh karena itu saya kira akan berulang terus, nggak akan selalu menakutkan mereka. Kan kita udah lihat
banyak sekali mantan napi koruptor yang kembali ke politik, diterima oleh partai, didudukkan dengan sangat mulia lagi oleh partai, bahkan ada yang juga mendirikan partai politik, ada yang ikut terlibat dalam pengurus partai politik di jabatan-jabatan yang sangat prestisius gitu. Nggak ada efeknya sama sekali. Biarlah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun kita nyantri dulu di KPK, habis itu kan tetap menjadi orang terhormat gitu. Nah, oleh karena itu saya kira ya ada dua hal yang sangat penting untuk membuat para calon koruptor ini gitu ya, atau koruptor-koruptor itu. Pertama adalah mereka dimiskinkan melalui undang-undang perampasan aset. Yang kedua, hak politik mereka dicabut gitu. Kalau yang dua ini kita nggak lakukan, kita akan siklusnya akan begini-begini aja, tangkap ya, masukkan penjara, ribut sebentar, tangkap lagi, masukkan penjara, ribut sebentar, tapi tidak menyelesaikan akar masalah yang paling fundamental, yaitu soal apa namanya itu ya, pemiskinan dan juga soal pencabutan hak politik mereka gitu. Oke, bicara soal hak politik ini kan tentunya juga tidak lepas dari partai politik, Bang Doli. Tadi terkait dengan nepotisme yang mungkin menjadi akar permasalahan dari korupsi yang mungkin sering terjadi menjerat kepala daerah. Bagaimana kemudian Partai Golkar menyikapinya? Apakah kemudian dengan memperbaiki sistem perekrutan maupun juga pencalonan kader yang ada di partai sendiri? Iya, tentu ini buat partai kami, Partai Golkar, pukulan ya. Beberapa kali terakhir ini ada yang Partai Golkar yang tersangkut masalah yang sama, hampir sama kira-kira gitu ya. Saya setuju tadi bahwa sebetulnya kalau kemarin sekarang ini diberitakan modusnya itu modus baru, sebetulnya nggak ada yang baru sebetulnya ya, sama-sama saja gitu. Cuman ya mungkin lebih canggih saja ya. Nah, yang kedua untuk kali ini kan ada kemungkinan juga melibatkan ya keluarganya yang juga anggota DPR RI dari fraksi kami gitu. Nah, jadi ini pukulan sekaligus ya pelajaran lah ya buat kami Partai Golkar untuk kemudian ke depan harus lebih berhati-hati lagi dalam menseleksi. Tetapi sebetulnya kalau kita lihat tarik ke belakang kronologisnya ya, Saudara Fadia ini kan sudah tadi ya berprosesnya juga cukup panjang ya. Dia punya pengalaman memimpin daerah, itu tadi cukup lah ya, jadi wakil bupati 1 periode, kemudian bupati itu 2 periode, segala macam itu. Jadi tadi alasan yang disampaikan tadi itu bahwa tidak tahu, tidak paham, ya itu sesuatu yang ya menurut saya dibuat-buat dan mengada-ngada, ngeles aja gitu loh ya. Dan kalau memang dari awal tidak tahu tidak tahu ya tentu kan proses perjalanan pemerintahan di sana pasti terganggu. Terus ini ya pemerintah di sana kan selama ini berjalan cukup baik juga gitu ya. Nah, jadi itu dua hal yang berbeda. Ada sesuatu yang memang tanggung jawabnya sebagai kepala daerah untuk melakukan terus proses pembangunan, itu memang tetap jalan, tapi ada tindakan-tindakan yang seharusnya tidak terjadi ya, seperti terjadi tindakan tindak pidana korupsi ini, yang itu sekali lagi saya katakan di awal, tidak ada alasan ya, no excuse, apakah memang berlatar belakang ini dan itu nggak ada alasan. Faktanya sekarang terjebak masalah hukum dan harus dipertanggungjawabkan. Nah, yang berikutnya saya setuju tadi ya bahwa memang dalam rangka tadi saya sebutkan memperkuat ekosistem pemberantasan korupsi ini, apalagi kita mau mengarah kepada pencegahan ya. Satu, memang harus didukung oleh regulasi yang cukup. Nah, saya dan beberapa teman-teman DPR juga kan kemarin setuju dan mendukung ya perlu adanya undang-undang perampasan aset ini segera untuk diundangkan. Ada undang-undang tentang perampasan aset. Dan sampai sekarang itu memang sedang berproses di DPR, khususnya teman-teman Komisi 3 itu sedang berlangsung, dan itu merupakan bagian dari janji DPR kemarin bersama dengan pemerintah ya, di dalam 7 plus berapa itu kemarin, 8 plus sebagai tuntutan dari teman-teman atau masyarakat
mahasiswa pada Agustus yang lalu gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memang perlu ada mungkin ya revisi ya, atau kemudian merumuskan ulang tentang aturan-aturan seperti yang tadi itu. Soal KKN ini kan ini isu dulu kita yang lama sebetulnya ya. Dulu saya sama Bung Rai ini waktu masih sama-sama jadi anak-anak kecil dulu, jadi aktivis gitu. Kata-kata KKN itu kan kata yang populer yang memang tidak, yang menjadi musuh kita pada saat itu, ya kan? Nah, harusnya sih tidak diulangi lagi ya, apalagi kalau kemudian itu dimasukkan dalam melonggarkan aturan-aturan, ya. Harusnya kan aturan ke depan, aturan kita itu terhadap apa dulu yang kita kritik, ya, sampai ke depan itu harusnya tetap berlaku bahwa kita memang harus membuat aturan yang anti KKN itu, gitu. Nah, ini yang menurut saya juga akan menjadi PR kita ke depan. Oke, soal aturan juga kemudian jadi sorotan. Tapi kemudian yang ingin saya tanyakan ke Bang Rey, ini kan ada fenomena yang selalu terjadi berulang ketika pemilihan kepala daerah maupun pemilihan legislatif gitu ya. Partai politik kemudian ini getol banget gitu kalau misalnya mau ngerekrut calon kader ini dari artis, dari penyanyi, dari seleb gitu ya, yang tentunya oke lah untuk secara elektoral mungkin bisa gitu ya karena sudah populer, tapi di sisi lain nanti ujung-ujungnya kayak Arafik lagi gitu, Fadi Arafik. Saya nggak ngerti apa-apa soalnya saya penyanyi dangdut. Nah, ini bagaimana kemudian menyeimbangkan antara ingin menarik suara dengan yaitu kompetensi dan juga mungkin pengetahuan dia soal politik? Saya ini sebetulnya agak tidak terlalu senang kalau berbicara segala sesuatu harus mengubah aturan dulu, buat aturan dulu dan sebagainya gitu. Seolah-olah kalau tanpa aturan segala hal nggak bisa kita lakukan gitu. Nah, maksud saya begini, saya merasa nggak perlu lagi aturan untuk mengatakan bahwa orang yang tidak terlalu cakap di dalam satu kegiatan itu dilibatkan dalam kegiatan itu. Orang yang benar-benar pemula gitu. Dan saya kira juga nggak perlu lagi aturan untuk mengatakan kalau orang mau menempati posisi tertentu di Republik ini, mereka harus melalui proses gitu. Nah, oleh karena itu seleksi yang seperti itu mestinya terjadi di partai politik. Partai politik lah yang melakukan seleksi. Apakah orang ini sudah pada tahap atau kriteria yang layak mumpuni untuk diberi jabatan, katakanlah misalnya kepala daerah dan sebagainya gitu. Itu adanya di partai politik menurut saya gitu. Jadi nggak perlu lagi aturan misalnya bahwa calon kepala daerah itu minimal 3 tahun jadi anggota begitu gitu. Nah, terlalu rigid. Nah, harus ada kesadaran kolektif yang digerakkan oleh moralitas berbangsa dan bernegara bahwa orang ini memang sudah patut layak untuk duduk di jabatan-jabatan publik. Nah, seleksinya itu ada di partai. Nah, masalahnya jangankan berbicara soal soal artis gitu ya, atau orang yang baru masuk jadi anggota partai lalu tiba-tiba dicalonkan sebagai caleg macam-macam. Bahkan mantan koruptor aja pun masih tetap didukung oleh partai politik untuk nyalek dan jadi kepala daerah, jadi anggota legislatif dan sebagainya gitu. Nah, selama kebaikan-kebaikan moral ya, kebaikan-kebaikan reformatif nggak terjadi di dalam partai, sementara kekuasaan mereka begitu luas di dalam politik ini, yaitu yang saya sebut tadi, kita hanya akan mengulang-ulang peristiwa yang sama. Nggak sulit untuk menyelesaikannya. Kalau semuanya bergantung kepada aturan, kita bisa jadi overdosis aturan. Tapi kan kita tahu overdosis aturan juga nggak terlalu baik ya bagi sebuah negara yang demokratik. Negara yang sehat itu kan tidak mendasarkan dirinya pada banyaknya aturan gitu loh. Negara demokrasi yang sehat itu mendasarkan dirinya pada kesadaran moral, kesadaran etik. Apa kesadaran moral, kesadaran etik itu? Ia berpikir tentang apa yang terbaik yang ia berikan, yang bisa ia berikan kepada bangsa dan negara gitu. Nah, ini menurut saya yang kita hilang di partai-partai politik. Orang masuk partai itu bisa mengubah dengan sangat cepat perilaku orang. Ya, saya mengalami sendirilah. Saya masih bersyukur ada Bung Doli yang ya masih bisa diajak lah berbicara tentang hal-hal lain. Kalau kita lihat yang lainnya, kemarin masih keluar-keluar dukung pilkada langsung, masuk partai, berubah. Malah sekarang menjadi juru bicara pilkada tak langsung. Itu terlalu lazim.
kita lihat di dalam partai itu gitu ya. Ada calon presiden yang mendukung perubahan, baru 2 minggu hasil pilpres ditetapkan, balik lagi ke mereka yang ikut kelanjutan. Ini moral politik apa yang dipertontonkan gitu loh kepada publik. Kalau dipersoalkan mereka akan jawab nggak ada larangannya, nggak ada aturannya. Nah kalau semangat ya membangun negara berdasarkan banyaknya aturan, kita akan overdosis aturan. Pemilu kita itu menurut saya ya dari semua ya levelnya, baik pilpres, legislatif, pilkada ya, ini mungkin kitab pemilu paling rigid dan paling tebal di dunia itu kita punya. Indonesia yang punya. Tapi pertanyaannya apakah dengan aturan yang sebegitu rigid pemilu kita makin baik? Kenyataannya enggak. Gitu. Nah oleh karena itu saya mau mengatakan nggak perlu banyak aturan sebetulnya, tapi perlu meningkatkan kesadaran, dan aktor kesadaran bagi moralitas politik itu harus ditumbuhkan melalui partai politik. Oke, bagaimana nih Bang Doli, nggak perlu banyak aturan sebenarnya, tinggal moral dari partai politiknya aja untuk tidak mencalonkan kembali orang yang pernah tersandung masalah hukum, ataupun juga merekrut orang-orang yang betul-betul berkapasitas. Iya, saya menilai tetap aturan itu penting ya, bahwa dan kemudian memang tidak perlu sampai over aturan, karena memang aturan itulah yang kemudian kita harapkan bisa terbangun sistem yang dalam tanda petik bisa memaksa satu habitat, satu lingkungan untuk bisa menegakkan aturan itu ya. Nah contoh tadi misalnya kan kita belum punya peraturan tentang bagaimana negara atau aparat hukum bisa kemudian mengambil ya aset orang yang diduga itu bukan haknya gitu. Nah dengan undang-undang perampasan aset gitu misalnya. Jadi kan kita tetap perlu aturan itu. Nah memang betul harus ada, persoalannya kemudian adalah ketika ada aturan yang membuat tidak itu kan karena kita tidak konsisten terhadap aturan itu. Jadi problemnya law enforcement, ya, artinya kita bisa menganggap aturan itu ya bisa kita negosiasikan atau bisa kita tafsirkan lain dan seterusnya. Itu yang juga menjadi problem. Jadi law penting, aturan penting gitu ya, dan tidak memang perlu ada over law gitu, over regulation. Tetapi juga law enforcement-nya penting. Nah ini juga menurut saya jadi penting. Satu. Yang kedua soal rekrutmen ya. Kita ambil contoh misalnya Fadia. Kami lah misalnya di Partai Golkar ya berusaha untuk selektif mungkin. Kami juga tidak selalu memaksakan diri misalnya tadi ya kalau di awal pertanyaannya soal teman-teman artis gitu ya yang kita hanya menganggap popularitasnya saja. Nah, relatif kalau kami di Partai Golkar ini itu ya karena stoknya agak banyak gitu ya. Jadi seleksinya juga ini. Karena contohnya si Fadia ini, saya terus terang saja dulu waktu saudara Fadia dicalonkan, saya tidak tahu tidak dapat informasi yang banyak bahwa saya baru tahu nih bahwa beliau adalah artis dangdut. Yang saya tahu, yang kami tahu beliau anaknya almarhum Arafik, keluarga musisi. Nah waktu itu kan beliau diajak sama bupati yang lama itu menjadi wakil bupati. Dan selama jadi wakil bupati ya kita lihat performansnya di dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai wakil bupati di dalam pemerintahan itu cukup baik. Dan kemudian waktu itu pada saat kita mau mencalonkan saudara Fadia, ya kita lihat dulu kan semua kan survei dan segala macam respon publik seperti apa, cukup bagus ya. Nah kita calonkan gitu. Jadi artinya itu tadi saya katakan ini dua hal yang berbeda. Satu soal performance sebagai atau skill ya sebagai pejabat publik yang diberi tanggung jawab untuk melaksanakan sebuah pemerintahan. Itu mungkin itu bisa baik. Dan semua saya kira kita bisa cek nanti satu-satu ya kepala-kepala daerah saja misal contohnya yang terkena kasus korupsi ini
itu coba cek, bisa jadi proses perjalanan tanggung jawabnya sebagai kepala daerah dan pemerintahan itu memang diurus dengan baik. Tapi sisi yang lain untuk menjalankan semua pemerintahan itu menjaga kinerja yang baik itu nggak cukup, harus dibantu dengan soal integritas yang juga tinggi, ya, sehingga memang mereka selain bisa menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala daerah, tapi juga punya integritas dan moralitas yang bagus sehingga tidak terjebak atau tergoda untuk melakukan praktek-praktek yang tidak benar seperti korupsi ini, kita kira begitu. Baik. Saya terakhir nih ke Bang Rey sebelum kita tutup. Bang Rey, mungkin selain tadi faktor soal nepotisme, kemudian juga soal hukum kita yang mungkin kurang bikin jera untuk para kepala daerah untuk tidak korupsi lagi, ada jugakah kemudian faktor-faktor misalnya mengembalikan biaya politik yang sudah dikeluarkan selama dia mencalonkan diri, dan bagaimana kemudian seharusnya hal ini bisa diantisipasi dan juga bisa jadi perhatian oleh partai politik? Bang Rey. Ya, Bang Rey, suaranya masih di mute, Bang Rey. Ya, Bang Rey, bisa dinyalakan, Bang Rey? Ya. Baik, sepertinya masih dimatikan. Saya terakhir mungkin ke Bang Doli dulu. Bang Doli, kemudian apa yang kemudian bisa Anda pastikan lagi nih, Bang Rey, jangan sampai kader-kader partai politik terutama juga dari Golkar nanti kena lagi gitu. Mungkin edukasi sudah dilakukan, kemudian pengawasan juga sudah dilakukan. Apa yang kemudian bisa dipastikan lagi oleh partai Golkar khususnya agar kedepannya tidak ada lagi nih kader-kader partai politik dari Golkar yang terjerat korupsi? Ya, kita sebetulnya terus-menerus ya mengingatkan, kemudian memberikan informasi, kemudian pemutaran gitu ya terhadap seluruh kader kita untuk, apalagi dengan terakhir ini kan beruntun ini ya, beruntun, dan saya kira memang ya kita makin hari pimpinan partai seluruhnya termasuk kami Partai Golkar ya harus betul-betul alert ya, terus memasang mata telinga gitu untuk kemudian memonitor seluruh jajaran partai kita supaya memang tidak akan ada lagi ke depan yang terjebak dengan hal yang sama gitu. Ini kan ya tadi itu mungkin ya, ini saya waktu itu tadi melanjutkan apa yang disampaikan oleh Burai ya. Ya jadi mungkin tidak ada lagi rasa takut ya buat mereka ya, karena ya mungkin teman-temannya sudah banyak gitu ya, nanti juga pasti ketemu teman-teman lagi. Nah ini kan bahaya gitu sebetulnya buat kita yang mengaku sebagai negara hukum, ketika semua orang sudah merasa tidak ada ketakutan lagi untuk melakukan tindak pidana korupsi, karena mungkin tadi ya satu aturannya yang mengatur soal itu memberikan sanksi mungkin kurang kurang keras gitu ya, sehingga tidak ditakui lagi. Yang kedua ya semakin masif, jadi kan orang juga mungkin merasa tidak lagi ada persoalan pertanggungjawaban moral kepada masyarakat kita, karena masyarakat melihat bahwa ini sudah banyak orang melakukan hal yang sama, jadi menjadi sesuatu yang biasa saja gitu. Ini yang bahaya menurut saya. Itu yang saya katakan tadi, alarm kuat buat kita semuanya, bahwa ini persoalan yang sangat serius buat bangsa kita gitu. Baik, terakhir singkat saja Bang Doli, sudah maksud kami Bang Rey sudah bisa mendengar dan sudah bisa terdengar suaranya, mungkin coba cek audio lagi Bang Rey. Oke, sepertinya bosnya. Oh iya, sepertinya ya? Udah tuh. Sudah. Oke, Bang Rey, singkat saja Bang Rey. Bang Rey, singkat saja. Ini mungkin terakhir, kemudian bagaimana kita bisa memutus mata rantai pejabat daerah yang korupsi, sudah ada 8 selama tahun 2025 sampai 2026. Apa yang bisa kita lakukan sekarang konkretnya? Mengoptimalkan pengawasan terhadap dana kampanye.
inilah salah satu yang menurut saya agak lemah kita lakukan. Oleh karena itu saya punya usul ke depan ini mungkin dana kampanye itu langsung diserahkan ke KPK. Gitu. Nah, KPK lah yang langsung mengawasi sejauh apa penggunaan dana kampanye para calon. Sehingga kita bisa mengantisipasi orang ini punya potensi untuk korupsi apa tidak. Nah, yang kedua pengawasan terkait dengan praktek politik uang. Sayangnya Bawaslu kita nggak terlalu optimal bekerja pada wilayah ini. Dan oleh karena itulah saya juga merasa Bawaslu kita ini perlu direformasi, Bung Dol. Jadi nggak perlu kita memiliki Bawaslu yang sedemikian gede, besar, terstruktur. Tapi kalau terkait dengan politik uang, kinerjanya sangat lemah. Mereka hanya mengatur soal administrasi, mengurusi hal administrasi, tapi nggak masuk ke isu-isu yang sangat substantif. Bagaimana dana kampanyenya, bagaimana praktek penggunaan dana kampanye, bagaimana praktek politik uang dan sebagainya. Sebab aturan praktek politik uang itu sudah sangat terang benderang di dalam undang-undang kita, tapi seringkali itu kemudian justru jadi alasan untuk tidak terjadi permasalahan terkait dengan praktek politik uang. Nah ini semua sangat tergantung pada visi daripada Bawaslu-nya. Kalau Bawaslu-nya seperti sekarang nggak bisa optimal dalam kerangka ya memberantas penyakit paling fundamental dalam pemilu. Satu, manipulasi suara. Kedua adalah praktek politik uang. Yang ketiga adalah penggunaan kekerasan dan hoax. Yang keempat adalah daftar pemilih. Yang ngapain kita bentuk Bawaslu yang sedemikian gede gitu loh. Bagus aja kita buat panitia ad hoc lah, satgas gitu, satgas anti politik uang, satgas anti pembelian suara, manipulasi suara, daripada membuat badan Bawaslu yang sedemikian besar tapi tidak mampu ya melakukan pemberantasan terhadap praktek politik uang itu. Baik, berarti dari hulu, tengah, dan juga hilir. Dari hulu mulai dari perekrutan, pencalonan di partai politik, kemudian ketika pemilihan di kampanye, pengawasannya harus diperketat.